Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, aku sebagai ibu rumah tangga, pekerjaanku selalunya beres-beres, bersih-bersih karena aku memiliki dua orang anak kecil dan satunya itu masih sekolah SD dan satunya lagi belum sekolah ya teman-teman. Nah, di sini aktivitasku kumulai dari malam hari karena ada makanan yang harus kupanaskan. Dan nama makanan ini urap sayur ya, teman-teman. Kemarin teman tetangga itu ada acara perwiritan, jadi kami dikasih ya bantu-bantu sedikit. Kemudian ini aku mau menyiapkan karena Pak suami udah pulang kerja karena kelaparan. Nah, di sini aku berikan untuk satu piring hidangan. Kemudian untuk aktivitasku kulanjutkan di besok paginya ya teman-teman. Dan seperti biasa ya teman-teman, sambil menemani aktivitasku sebagai ibu rumah tangga, aku mau sharing tentang gaya hidup minimalis, tentang hemat uang sebagai ibu rumah tangga yang kulakukan. Dan di video kali ini yang kubahas adalah cara hemat uang agar masa depan lebih cerah lagi. Tapi sebelumnya, jika bermanfaat, jangan lupa bantu support aku ya teman-teman dengan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Semoga channelku ini semakin maju. Dan untuk teman-teman yang udah mensubscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak dan semoga segala urusannya dilancarkan. Seperti diketahui ya teman-teman, salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan kekuatan finansial adalah dengan kita cara berhemat. Di sini aku akan kasih tahu untuk cara hidup hemat untuk mempersiapkan masa depan lebih cerah. Yang pertama yaitu mengetahui skala prioritas di mana antara kebutuhan dan keinginan harus kita bedakan nih. Contoh, sekarang ini banyak yang berusaha berlomba-lomba untuk berusaha membuka usaha, membuka UMKM. Nah, ini tidak kita salahkan ya dengan mereka untuk UMKM dengan membuat tempat-tempat makan yang unik dengan hal-hal yang terbaru. Nah, di situ kita harus bisa juga menahan diri dengan kita memakan di tempat yang unik dan terbaru. Karena kan terus aja ya teman-teman ada tempat unik terbaru nih di tempat ini, di daerah ini, di jalan ini. Nah, itu bisa kita tempuh aja kalau kita mau. Kita kalau misalnya sesekali aja makan bersama keluarga, ajak bersama keluarga yang kita sayangi, kenapa tidak ya? Tetapi kalau kita selalu ada ajakan dari yang lain nih, seperti ibu rumah tangga pasti ada sosialisasinya. Nah, itu dilakukan setiap hari atau setiap minggu, tidak terkontrol. Nah, itu bisa mengakibatkan keuangan kita itu membengkak ya teman-teman, karena kita mengikuti keinginan atau kita segan nih kepada ajakan teman tersebut. Bisa kita tolak dengan secara lembut atau sopan ya teman-teman, dan melihat kondisi keuangan kita itu apakah udah stabil atau tidak. Jadi perlu nih antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan kita udah tercukupi, kenapa tidak untuk keinginan kita bisa lakukan untuk sesekali menyenangkan diri. Berikutnya yang kedua, pastikan tidak lebih besar pengeluaran dibanding dengan pendapatan yang masuk. Sebaiknya begitu ada pendapatan masuk, kita udah membuat skala rincian tabel untuk dimana kita harus letakkan uang ini, kebutuhan yang udah kita lakukan secara rutin, seperti contoh nih, membayar tagihan listrik, membayar tagihan sewa rumah bagi yang menyewa, membayar uang sekolah anak, atau yang punya cicilan utang. Nah, itu harus diprioritaskan karena begitu ada pemasukan kita udah tahu mengalokasikan dana-dana yang harus kita lakukan, seperti juga tidak lupa dana tabungan dan dana darurat. Misalnya nih, pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan. Era zaman sekarang ini belanja online itu dipermudah dengan menggunakan aplikasi, masukkan ke keranjang apa yang kita inginkan, barang-barang udah sampai di rumah. Setibanya di rumah itu kita tidak mikir ya teman-teman, barang itu udah
Cuman sehari aja udah puas gitu dengan hasil barang yang udah kita beli. Besoknya itu udah tidak puas lagi dan semakin kita, masih menggunakan aplikasi, ada notif-notif dan membuat kita terbawa dengan ingin membeli lagi yang terbaru ya teman-teman. Nah, itu termasuk gaya hidup konsumtif. Yang dimaksud adalah membelanjakan uang itu tanpa mikir. Nah, sebaiknya kita pastikan untuk menjaga keuangan kita itu menjadi sehat dan stabil dengan lebih lebih mendapatkan pemasukan yang lebih besar dibanding dengan pengeluaran. Setelah udah mengetahui gaya hidup konsumtif, untuk cara hemat yang ketiga mempersiapkan masa depan lebih cerah yaitu belanja dengan bijak. Misalnya nih kita membeli barang itu harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan ataupun manfaatnya. Contoh seperti membeli barang elektronik di dalam rumah. Nah, mungkin ada kebutuhan atau yang ada manfaatnya, kenapa tidak kita harus membelinya? Karena itu benar-benar kita perlukan untuk meringankan pekerjaan kita. Atau contoh lain seperti kita melihat seseorang pakai baju warnanya itu-itu aja dan kita yang merasa risih ya teman-teman, bertanda tanya apakah bajunya cuma itu-itu aja. Ternyata alhasil seseorang itu karena suka warnanya, misalnya warna putih. Nah, di dalam warna putih itu kesukaannya dia nyaman, jadi ada berapa pieces gitu ya, dan kelihatan kita perhatikan dari luar itu aja, kita nggak tahu di dalamnya itu ada berapa pieces atau 10 pieces, supaya dia tuh nggak bingung untuk menyesuaikan baju dengan warna-warna yang lain karena memang dia suka itu warna baju putih aja. Berikutnya yang keempat yaitu terapkan gaya hidup minimalis. Hidup minimalis mungkin ada beberapa orang yang belum mengetahuinya. Karena hidup minimalis ini adalah sama dengan hidup sederhana. Mungkin kita bisa terpancar atau termotivasi dengan melihat seseorang. Contoh nih, kalau kita melihat seseorang seperti penyanyi terkenal Sheila on 7, nah itu bernama Duta ya teman-teman. Itu aku sedikit tertarik karena kehidupannya itu sederhana, meskipun memiliki banyak uang, ada job yang kita tidak pernah sangka gitu ya teman-teman, bahwasannya kehidupannya di dalam rumah tangga juga sederhana, tidak terlalu menunjukkan diri. Nah, itu salah satu yang bisa aku contoh ya teman-teman. Karena hidup minimalis ini banyak sekali manfaatnya yang bisa kita jalankan atau kita terapkan, karena membuat pola pikir kita cermat juga dalam berbelanja atau kebutuhan yang penting atau tidak penting, karena ini merupakan salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menerapkannya. Selanjutnya yang kelima yaitu jaga kesehatan. Jika kesehatan kita punya peranan penting agar selalu dapat menjalankan cara hidup hemat, khususnya tinggal di kawasan perkotaan. Contoh seperti makanan, apa yang kita masak, menurut aku sih kalau ada ikan lalu ada pendampingnya seperti sayur-sayuran, nah itu termasuk makanan bergizi ya teman-teman. Yang penting di dalam rumah itu masak sendiri, kita yang tahu takaran seperti minyak, seperti gula dan garam. Kalau kita dan juga kebersihannya ya teman-teman. Kalau kita selalu beli di luar, belum tentu dengan higienisnya makanan tersebut kita terjamin benar-benar bersih. Kalau kita masak sendiri kan kita tahu nih untuk rasa, untuk pencucian, dan itu benar-benar kita yang mengaturnya. Itu menurut aku makanan bergizi juga ya teman-teman, walaupun ada teman yang komen masak itu kalau mau makanan bergizi katanya harus dipepes, direbus-rebus. Nah, itu menurut aku kalau benar-benar menjaga pola makan ya teman-teman, kalau kita misalnya mau diet. Nah, itu benar-benar harus merebus ataupun mengepepes. Jadi menurut aku kalau aku makan nan seperti ini ya ada pendamping sayurannya, itu ini termasuk sangat sederhana dan bersyukur banget ya makanan seperti ini. Atau contoh lain dengan menjaga kesehatan itu seperti rajin berolahraga,
seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa dilakukan. Olahraga itu tidak harus dengan kita pergi jauh-jauh, dengan lingkungan sekitaran rumah bisa kita lakukan, atau di dalam rumah dengan kita melihat YouTube, dengan senam di dalam rumah, dan itu bisa menghemat waktu dan uang yang pastinya ya teman-teman. Dan poin yang kita dapat adalah menjaga kesehatan. Atau mungkin dengan mengatur pola tidur, dengan kita udah lowbat baterainya dan kita harus jam tidur itu disesuaikan, karena jam tidur dibutuhkan 7 jam atau bahkan lebih. Nah, itu bisa mencaskan baterai lagi supaya lebih produktif untuk beraktivitas. Nah, contoh seperti aku biasanya tidur di atas pukul 8 atau 9 ya teman-teman. Jadi pukul setengah 5 itu udah bangun dan tanpa menggunakan alarm pun sudah bangun. Berikutnya yang keenam, cara hemat agar masa depan lebih cerah yaitu menabung secara disiplin. Menabung secara disiplin itu sama dengan secara konsisten ya teman-teman. Sama seperti kita untuk mengupload video kepada channel kita. Nah, itu kalau kita tidak konsisten itu seolah-olah tidak aktif. Dan itu sama dengan seperti menabung juga ya teman-teman. Menabung secara disiplin adalah impian semua orang. Diidam-idamkan setelah hasilnya yang kita targetkan udah selesai nih. Tetapi kalau misalnya tidak disiplin, itu adalah hal yang gagal dalam budgeting atau menabung juga ya teman-teman. Untuk memulai nabung itu dengan pendapatan pas-pasan ataupun cukup. Nah, itu kita jangan paksakan diri dengan mau nabung itu 50% dari pendapatan ya teman-teman. Nah, itu namanya dengan menyiksa diri. Sebaiknya kita ukur kemampuan kita untuk menabung. Menabung itu bisa kita lakukan secara receh tetapi konsisten. Alhasil lama-lama kelihatan ya untuk hasilnya. Yang penting kita selalu melakukan rutin disiplin untuk menabung. Dan yang terakhir, cara hemat untuk masa depan yang cerah itu yaitu berkomitmen di dalam keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga ya teman-teman, berkomitmen itu kalau misalnya belum berkeluarga bisa sendiri dilakukan. Kalau yang berkeluarga itu apalagi yang memiliki pasangan, anak, nah itu harus dimulai dari diri sendiri, lalu dibicarakan sama-sama untuk berhemat dalam menggunakan uang. Misalnya nih, kita mengajarkan sejak dini mungkin kepada anak untuk menabung kalau misalnya ada uangnya, dan nggak semua itu harus dihabiskan untuk makan makanan yang tidak baik juga ya teman-teman. Kalau misalnya kita menghabiskan seperti makanan buah-buahan, apalagi zaman sekarang ini banyak yang unik-unik ya kalau jajanan anak-anak itu. Nah, itu membuat mereka jadi terpicu untuk membeli dan memakannya, dan tidak baik untuk kesehatan juga. Kalau misalnya ke pasangan, gimana caranya supaya menggunakan uang, harus mengerti perbedaan mana kebutuhan dan keinginan. Dan dari dalam diri sudah dewasa ini harus benar-benar tahu ya teman-teman untuk menahan diri sesuatu yang kita inginkan, atau bisa kita kumpul dengan uang kita apa yang kita inginkan. Kalau misalnya keinginan tersebut benda atau barang yang bermanfaat pastinya. Oke teman-teman, tidak terasa udah di ujung video. Semoga bermanfaat dan termotivasi ya. Semoga enjoy nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya.